Sejumlah fakta PT Pindad yang tak banyak diketahui, sang penguasa senjata di Indonesia dan dunia. Wah, luar biasa membanggakan ya. Apa saja faktanya? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. PT Pindad Persero adalah perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia, serta mempekerjakan sekitar 3.000 karyawan. PT Pindad merupakan badan usaha milik negara atau BUMN sejak 29 April 1983 dan masuk dalam klaster industri pertahanan. Pada 3 Agustus 2016, pemerintah melalui Kementerian BUMN menunjuk Abraham Mose sebagai Direktur Utama menggantikan Silmi Karim. Sejarah Pindad sendiri bermula dari didirikannya Konstruksi Winkel atau CW di Surabaya pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Dalam perkembangan selanjutnya, tanggal 1 Januari tahun 1851, CW diubah namanya menjadi Artillery Konstruksi Winkel atau ACW. Lembaga ini kemudian dipindahkan secara bertahap ke Bandung antara tahun 1918 hingga 1920. Ya, saat meletus revolusi fisik pada 9 Oktober 1945, Laskar Pemuda Pejuang berhasil merebut ACW dari tangan Jepang dan menamakannya Pabrik Senjata Kiara Condong. Tapi pabrik ini kemudian berhasil direbut kembali oleh Sekutu dan kembali digunakan Belanda. Barulah pada tahun 1950 Belanda menyerahkan pabrik tersebut kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian pabrik itu dinamai Pabrik Senjata dan Mesiu atau PSM. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1958, PSM kembali berganti nama menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat atau Pabal AD. Barulah pada tahun 1962, nama Pabal AD kembali diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad. Tahapan pengembangan di era Pindad lebih berfokus pada tujuan pembinaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dan kemajuan teknologi mutakhir. Proses produksi Pindad pun dilakukan untuk mendukung kebutuhan TNI Angkatan Darat. Kini, Pindad dikenal sebagai BUMN yang istimewa karena lini produksinya digunakan secara luas oleh militer dan penegak hukum baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Hal ini membuatnya lekat dengan citra sebagai pabrik senjata. Ya, namun ternyata, tahukah kamu, Pindad ternyata tidak melulu membuat senjata loh. Perusahaan yang bermarkas di Kiara Condong, Bandung ini juga punya beberapa diversifikasi produk. Apa saja kah? Ya, yang pertama adalah produk senjata. PT Pindad Persero sejak tahun 1983 telah memproduksi berbagai jenis senjata, mulai dari senjata laras panjang, senjata genggam, pistol, dan lainnya. Setiap produksi diutamakan untuk menyuplai kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan nasional, serta untuk memenuhi pemesanan dari pihak lain. Senapan serbu SS1 merupakan milestone bagi Pindad. Senapan ringan kaliber 5,56 x 45 mm ini merupakan produk lisensi dari FN-FNC. SS1 telah teruji di Palagan dan digunakan oleh seluruh satuan organik TNI. Secara perlahan namun pasti menggeser senapan tua seperti M16A1 dan AK-47 dari daftar arsenal aktif. SS1 sendiri telah memiliki suksesor yaitu SS2. Senapan ini menunjukkan komitmen dan kerja keras Pindad untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. SS2 telah digunakan di satuan-satuan elit maupun satuan reguler TNI dan secara bertahap akan menggantikan SS1. Kedua, produk amunisi.
Sebagai produsen senjata, Pindad melengkapinya dengan produksi berbagai varian amunisi kaliber kecil, kaliber besar, dan kaliber sedang, mulai dari kaliber 5,56 mm hingga amunisi artileri 105 mm dan berbagai varian granat. Pindad juga terus melakukan ekspansi produksi amunisi dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan teknologi senjata-senjata yang semakin beragam. Ketiga, produk kendaraan khusus. Ya, menjawab permintaan militer dan penegak hukum, Pindad mengembangkan berbagai produk kendaraan taktis hingga lapis baja atau armored vehicle. Di antaranya ada kendaraan taktis 4x4 Komodo dan Panzer 6x6 Anoa yang telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian serta ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Produk penelitian dan pengembangan terbaru yang dilakukan oleh Pindad adalah produk medium tank Harimau yang bekerja sama dengan FNSS Turki serta didukung oleh Kementerian Pertahanan RI. Sistem ini dilengkapi dengan senjata turret 105 mm dan mampu melewati berbagai medan pertempuran. Selain Harimau, Pindad juga tengah mengembangkan kendaraan khusus pertempuran jarak dekat atau Ransus PJD bernama Maung yang telah diuji coba langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 12 Juli 2020. Keempat, produk pyroteknik, bahan pendorong dan bahan peledak, militer dan komersial. Ya, salah satu lini produk dari PT Pindad Persero adalah bahan peledak komersial. Keahlian dan pengalaman SDM Pindad di berbagai persenjataan dan bahan peledak membuat Pindad mengembangkan produk dan layanannya yang diakomodir oleh Divisi Layanan Pertambangan atau Mining Service. Sejak tahun 1991, Pindad sendiri telah memulai memproduksi bahan peledak komersial seperti booster Renexti dan produk konversi energi. Keenam, produk komponen, sarana dan prasarana dalam bidang transportasi. Pindad dengan penguasaan teknologi yang dimiliki rupanya juga mendukung kemajuan bidang transportasi di Indonesia. Pindad mengawali bisnis dalam bidang sarana dan prasarana kereta api pada tahun 1983 dan mulai berproduksi pada tahun 1984 dengan memproduksi alat penambat rel tipe D Eclipse yang merupakan lisensi dari Hollandia Close dan Ewern AG. Ya, pada tanggal 23 September tahun 1997, penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Pindad dan PT KA menghasilkan lead bank untuk produk alat penambat rel tipe KA Clip dan hak kepemilikan PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan selanjutnya pada Januari 2008, pengembangan dilakukan kembali dengan memproduksi alat penambat rel tipe E-Clip yang kemudian dilakukan test track. Ketujuh, produk mekanikal, electrical, optical, dan optoelektronik. Nah, pada lini produksi ini, Pindad antara lain memiliki PG Alpha One yang berfungsi sebagai senter yang sangat kuat, dapat bersinar hingga 1,6 mil, dan digunakan dalam berbagai misi sebagai senjata yang tidak mematikan. PG Alpha One juga akan berguna pada kapal untuk menyinari target yang bergerak. Selain itu, ada pula PG BT-1, yaitu tongkat kontrol elektronik yang dapat ditarik yang terdiri dari dua bagian, yakni tongkat utama dan senter kontrol elektronik. Selama pengoperasian, perangkat kontrol elektronik mentransmisikan pulsa listrik ke tubuh target dan menyebabkan kontraksi otot dalam taraf aman, sehingga dapat mengontrol objek tanpa cedera permanen. Kedelapan, produk alat berat. Guna mendukung berbagai tugas yang memerlukan alat berat seperti Korps Zeni,
tugas-tugas evakuasi kebencanaan maupun konstruksi, Pindad juga menghadirkan produk alat berat melalui divisi alat berat. Menariknya, produk alat berat pertama Pindad yaitu Eskava 200 dikembangkan berdasarkan kompetensi pada produk pertahanan yaitu sistem hidraulik dan roda rantai. Sehingga bisa dikatakan eskavator buatan PT Pindad memiliki platform serupa dengan tank. Keberhasilan Eskava 200 dilanjutkan oleh Eskava Amphibius yang dikenal dengan kemampuannya untuk beroperasi di atas air. Selain itu, inovasi terbaru dari lini Eskava yaitu Eskava 50 lahir sebagai solusi untuk pekerjaan konstruksi ringan pada tahun 2019. Kesembilan, produk sarana pembangkit. Ya, Pindad rupanya juga memproduksi generator dan motor listrik dalam mendukung industri ketenaga listrikan dan sistem transportasi nasional. Generator yang diproduksi digunakan untuk pembangkit listrik tenaga diesel, uap, air, mini hidro, panas bumi, dan angin atau PLTB. Kapasitas generator yang pernah dibuat mencapai 5 MW. Selain itu, Pindad juga melayani pemeliharaan generator di berbagai wilayah di tanah air, seperti perbaikan rotor PLTD Suwak, generator PLN sektor Minahasa Tanggari 1, dan pengetesan generator 2500 watt 24 volt 8. Ke-10, produk peralatan kapal laut. Produk peralatan kapal laut bermula dari kerjasama yang didirikan bersama Hatlapa. Pindad telah mengembangkan berbagai produk peralatan kapal laut sejak tahun 1991 hingga saat ini dengan nama Pinmarine.